Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para ustazah, dan para guru-guru kita. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya, Ketua PKMT beserta dengan kepengurusannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim pengajian ba'da maghrib sampai dengan sholat isya Masjid Al-Uswah. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan kegiatan tadi pagi, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, cuaca yang dari habis sholat isya mulai mendung, malam hari bahkan sampai sebelum sholat subuh masih hujan. Habis sholat subuh mulai rintik-rintik, pas acara itu mulai setengah 6 sudah hujan reda. Ini Allah sepertinya betul-betul mempermudah, menolong kita semua, sehingga acara itu cuacanya sangat pas sekali, nggak panas tapi nggak hujan. Kemudian yang kedua, kami dari Forum Kemanusiaan Palestina Kepri juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemprov, Pemko, Pemkab, dan seluruh jajaran yang mendukung acara ini, Polres, kemudian semuanya. Dan tidak ketinggalan adalah seluruh masyarakat Tanjung Pinang, Bintan yang hadir dalam majelis tersebut. Semoga kehadiran kita dalam acara doa dan sholawat, kemudian donasi, menjadi satu bukti di mana kita berdiri dari kedua belah pihak tersebut. Nah, yang terakhir hadirin, informasi tadi alhamdulillah terhimpun dana hampir mencapai 1.020 jutaan. Itu dalam satu, ya, itu yang tadi saja sudah terhimpun 1 miliar sekian. Yang tadi itu, Pak, ternyata Tanjung Pinang luar biasa, karena yang 1 M ke atas itu saat ini Batam sama Siak, lingkup kabupaten kota. Tapi Tanjung Pinang walaupun penduduknya cuma 200-300 ribu orang, ternyata bisa sampai mencapai itu. Nah, salah satunya adalah
dengan penjualan atribut merchandise yang berkaitan dengan aksi tadi. Dan penjualan ini 100% setelah dikurangi modal itu didonasikan. Artinya pihak panitia tidak mengambil keuntungan dari ini. Forum Kemanusiaan Peduli Palestina KEPRI tidak mengambil keuntungan rupiah dari penjualan merchandise ini. Jadi kalau Bapak Ibu membeli, Bapak Ibu sudah mendapatkan souvenir yang sampai 2, 3, 5 tahun nggak akan habis. Misalkan Bapak membeli bendera SAL, itu 5 sampai 10 tahun nggak bakalan habis kecuali dimakan tikus saja lah Pak, ya kan? Itu hadirin sudah dapat souvenirnya, masih dapat donasinya, karena di situ ada donasi yang menjadi kelebihan dari modalnya. Nah, di sini hadirin pihak pengurus ada SAL yang harganya berapa Pak? 150.000. Nah, SAL ini silahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu segera hubungi pengurus. Transaksinya jangan di dalam masjid. Kalau mau transaksi di dalam masjid, bukan transaksi jual beli. Sekali lagi, kalau transaksi di dalam masjid, jangan transaksi jual beli, tapi transaksi donasi. Bapak berdonasi 150.000, angkanya itu, maka Bapak mendapatkan 1 SAL. Nah hadirin, kenapa saya katakan jangan transaksi di dalam masjid? Ini bagi kita semua mohon diingat sekali. Kalau Anda berdagang, jangan sekali-kali transaksi di dalam masjid, meskipun itu lewat HP. Kalau sudah di dalam masjid, HP silahkan kalau mau digunakan komunikasi, tapi jangan berkaitan dengan transaksi jual beli. Apalagi pas dengerin khutbah. Pas dengerin khutbah kok transaksi jual beli. Kenapa saya katakan gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang 2 hal ini Pak. Yang pertama, doakan merugi, bangkrut, habis orang yang bertransaksi di masjid. Doakan agar tidak ketemu orang-orang yang mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi ini 2 perkara ini jangan dilakukan di dalam masjid. Transaksi jual beli, yang kedua mengumumkan barang hilang. Tapi kalau pengurus kemudian menemukan barang hilang bagaimana? Silahkan, ini kalau yang ahli masjid insya Allah sudah paham. Bapak-bapak, ibu-ibu kok kehilangan barang di masjid, alurnya mesti paham, meskipun tidak diumumkan. Alurnya mencari kemana? Dia datang ke pengurus masjid menanyakan, ada enggak barang seperti ini yang dilaporkan kepada jenengan? Maka pengurus masjid mesti akan ngomong ada, kan itu. Kalau ada, kalau tidak dia akan ngomong tidak. Atau 2 hari 3 hari kemudian tanya gitu. Jadi tidak usah perlu diumumkan, tapi langsung saja bertanya kepada pengurus masjid. Kemarin saya pernah melihat di sini kalau nggak salah itu jam tangan itu banyak sekali kayaknya, betul Pak ya? Nah ini nanti. Nah, jadi yang bagi kehilangan jam tangan itu ya nggak perlu diumumkan, temui saja pihak masjid. Nah kalau sudah diikhlaskan setelah 1 tahun lamanya lewat, itu barang yang seperti itu nanti boleh dijual. Nah kemudian hak kepemilikannya ke masjid, atau kalau tidak nanti diumumkan. Tapi kalau nanti ada yang mengklaim barang itu, ya kalau orang itu ikhlas ya alhamdulillah. Kalau tidak ya yang menemukan mengganti, ya kan itu. Itu lukoto, barang lukoto. Jadi sekali lagi, pengurus Masjid Al-Uswah saat ini tinggal 20 sal, ya 20 Pak, tinggal 20 sal. Silahkan bapak-bapak, mumpung momen ini masih ada,
donasinya 150.000, infaknya 150.000. Ada yang mau Pak berinfak 150, dapat souvenir sal, juga dapat infaknya? Kalau ada yang mau nanti silahkan hubungi pengurus ya Pak ya. 150.000 itu mungkin, mohon maaf ini, kalau yang harganya 30.000 cuma dapat 5 biji Pak. Ini yang 30 ribuan. 30 ribuan apa-apa ya bapak-bapak tahulah ya kan itu. Kalau yang 10 ribuan ya kan, yang nggak ada labelnya ya itu 1 kotak ya kan itu kan. Itu 1 minggu 2 minggu bisa habis ya kan, dibakar habis ya kan. Ini tidak habis Pak karena nggak dibakar gitu loh. Andai kan barang itu dibakar, infaknya masih tetap. Nah, ya kan. Kadang yang 30.000 pun terafiliasi dengan perusahaan produk-produk Zionis. Nah, ini bahaya sekali. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, siap ya Bu ya, siap Pak ya, insya Allah. Nah, nanti silahkan nanti didonasikan itu, hubungi pihak pengurus masjid. Cuman 150.000 infaknya. Nah, ada juga nanti kalau yang berkaitan dengan kami yang di posko, ada bendera, ada topi dan lain sebagainya. Itu semua nanti diinfakkan semua. Baik hadirin yang dirahmati Allah, saya umumkan atau gimana ini? Yang mau atau biar hubungi pengurus? Hubungi pengurus saja ya. Hubungi pengurus. Jadi nanti Bapak Ibu silakan hubungi pengurus yang berkenan. Kita tunggu penggalangan dana ini masih nanti sampai akhir bulan ini. Nanti sampai akhir bulan ini insya Allah semoga bisa mencapai angka 1, sekian miliar yang dari masyarakat Tanjung Pinang. Amin ya robbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah membahas yang terakhir bahwa tahapan yang bisa membuat seseorang itu runtuh program proses seseorang menuju derajat yang tinggi dalam kehidupan dirinya di hadapan Allah, itu adalah hal yang berkaitan dengan musibah. Nah hadirin, musibah ini bisa berbentuk penderitaan, namun bisa berbentuk kebahagiaan. Malah justru banyak orang yang tergelincir saat diuji dengan musibah kebahagiaan. Biasanya malah seperti itu. Contoh Pak, musibah yang mengenai orang lain tapi berimbas kepada kita. Seseorang meninggal dalam keluarga dia, maka orang itu akan ikut merasa sedih karena ditinggal mati keluarganya. Tapi sesedih-sedihnya dia, insya Allah masih bisa melakukan sholat fardunya Pak. Habis dikebumikan, selesai zuhur, bahkan kalau sholat jenazahnya habis zuhur, sholat zuhurnya bisa dikerjakan, diuji dengan penderitaan. Tapi kadangkala yang diuji dengan kebahagiaan, pesta pernikahan. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat fardu asarnya karena mengadakan pesta pernikahan. Sholat duhurnya bisa mulai acara, sholat asarnya berhubung bedak dan riasnya tebal, sayang kalau kena air wudhu, akhirnya sholat asarnya lepas, dikerjakan di dalam sholat maghrib. Pas maghrib belum mandi pula, akhirnya isanya tarawih Pak ya. Asar, maghrib, isya ya kan, 11 rakaat. Berapa rakaat itu Pak? 11 ya kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, banyak yang seperti itu. Bahkan ada ungkapan, ini ada ungkapan Pak, apabila kita ingin menilai seseorang, tengoklah saat dia itu mempunyai uang dan mempunyai jabatan. Gitu Pak.
Apakah benar atau tidak, wallahu alam. Apabila kita ingin menilai seseorang, itu lihatlah pada saat dia mempunyai uang, harta yang banyak, dan mempunyai jabatan. Ada kalanya orang itu halus, lembut, tawadhu, gak karu-karuan sopannya, bagus sekali. Tapi begitu dia mendapat kekayaan, OKB, orang kaya baru, berubah sifat, perilaku, karakternya. Ada juga orang yang kemarin, ini hampir dekat-dekat Pak, ini hampir dekat sekali momen itu. Sebelum mendapat gelar apa-apa, itu ramah sekali dengan kita Pak, baik sekali. Pokoknya silaturahmi juga Pak, nah, kan itu kan. Begitu nanti Maret, kan itu kan, berubah. Ada juga Pak yang seperti itu, ya kan. Nah, tengok karakternya seseorang aslinya itu ketika dia mempunyai jabatan. Kalau memang ramah tamah, itu nomor HP, nomor WA, insya Allah nggak berganti Pak. Tapi kalau sudah mulai berganti, ya bapak alam bisawab, kan itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini musibah. Nah ini kita fikskan dulu untuk tidak dibahas dalam malam hari ini. Yang akan kita bahas hadirin, kemarin itu ada yang bertanya, sekarang bagaimana Pak Ustadz menilai kehidupan seseorang? Apakah yang menilai itu dirinya atau orang lain, ya kan? Terutama dirinya Pak. Seseorang itu bisa mengetahui dirinya bahwa dia itu tergolong orang yang beruntung dunia akhirat atau orang yang justru celaka dunia akhirat. Bagaimana dia mengetahui dirinya? Nah hadirin, ada seorang ulama memberikan nasihat begini: jika ingin mengetahui seseorang itu menjadi golongan yang beruntung atau yang celaka, dirinya itu nanti masuk ke dalam kelompoknya ahlus sa'adah, ahli golongan yang beruntung, atau ahlus saqawah, orang yang celaka, maka tengoklah perilaku dalam hubungannya dirinya, satu kepada Allah dan Rasulnya, dua hubungan dirinya kepada dirinya sendiri, yang ketiga hubungan dirinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Nah ini kalau nanti tanda-tanda itu ada dalam diri kita Pak, fix berbahagialah, insya Allah Bapak Ibu, abang kakak termasuk golongan orang yang ahlus sa'adah, beruntung. Tapi kalau ternyata perilaku itu nggak ada dalam hidup kita atau bahkan bertentangan, maka segeralah perilaku itu dirubah sebelum kita terlambat, mumpung masih kita mendapatkan waktu hidup di atas dunia. Dan inti untuk yang masih muda, manfaatkan, nikmati betul waktu hidup dengan kebaikan, karena hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Kami yang sudah tua-tua ini merasakan, kami kuliah, kami sekolah, kami masuk pondok pesantren, itu seakan-akan baru saja kemarin. Kalau Bapak Ibu ditanya bagaimana ketika kelas 5 SD, ada bacaan yang judulnya Nenek dan Ikan Gabus, itu dalam bahasa Indonesia. Insya Allah generasi 70-80 ingat semua Pak cerita ini. Itu kayaknya baru kemarin kita membacanya Pak. Tahu-tahu sekarang umur sudah 50 tahun Pak. Sadar-sadar kita sudah umur 65 tahun, 60 tahun. Luar biasanya cepatnya waktu itu berjalan. Maka yang masih muda, betul-betul manfaatkan waktu mudanya. Jangan dihabiskan hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesia-siaan belaka. Begadang sampai jam 2 malam, tidur bangun jam 9 pagi, nanti begadang lagi, begitu terus. Akhirnya
aktivitas dan produktivitasnya melemah, Pak. Ini hati-hati. Belajarlah hidup tertib. Kembali kepada yang awal. Apa saja ciri-ciri perbuatan seseorang yang menjadi golongan ahlus sa'adah? Yang pertama, interaksi dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Ayakuna, mohon maaf, antakuna himmatahu ibadah lillahi ta'ala wa hafidhus shalah wa qiraatal Quran. Ini ciri yang pertama, Pak. Orang yang perilakunya tergolong sebagai orang yang ahlus sa'adah. Yang pertama adalah motivasi, keniatan hidup, kemudian tujuan hidup, semua yang dilakukan dalam segala aspek diniatkan, dimotivasikan untuk beribadah kepada Allah, Pak. Itu saja kalau bisa dikerjakan, selamat semua, Pak. Sukses beruntung, Pak. Contoh misalkan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Masjid ini, Pak, sudah ada petugas kebersihannya, kan begitu. Tapi kalau kita membantu kebersihan, niat karena membersihkan itu adalah sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masjid tidak pernah akan kotor, Pak. Itulah kalau golongan ahlus sa'adah itu berjalan. Begitu juga hadirin, sampah, begitu juga penghalang. Ada ranting, ada batu. Kalau memang motivasi hidup untuk ibadah kepada Allah, melihat sesuatu yang mencelakakan manusia yang lain, dia mesti akan memungut, mengambil agar orang lain tidak celaka, Pak. Tidak ada sejarahnya orang yang perilakunya itu menjadi golongan ahlus sa'adah kok buang sampah sembarangan, nggak ada, Pak. Kenapa? Lah itu mencelakakan orang lain kok. Karena motivasinya itu ibadah terus. Maka interaksi sosialnya pun dia akan selalu fokus untuk berbuat agar dinilai baik dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja juga begitu. Tidak akan pernah menghitung-hitung dengan tugas, kewajiban dan kerja tambahan. Ini yang sangat sulit membuat atau membentuk, mengubah karakter pemikiran ini, Pak. Biasanya, mohon maaf, ini biasanya. Dan itu salah satu pejabat tinggi yang ngomong, memang merubah karakter untuk bekerja dengan niat lillahi ta'ala itu susah, Pak Ustaz. Kami sendiri mengalami dalam instansi-instansi kami. Itu kalau bekerja, hitung-hitungan waktu betul. Kalau kurang dari waktu tutupnya, senang, Pak, dan itu sering. Tapi kalau loncat sedikit saja dari waktu kerjanya, sudahlah mulai minta hitungan lembur lah, itulah, inilah, begitu. Jadi motivasi bekerja sebagai ibadah itu tipis. Maka dalam pelayanan pun juga acuh tak acuh, Pak. Itu yang terjadi. Tapi kalau motivasi ibadah dalam bekerja, setelah kewajibannya terpenuhi dari pekerjaan, dia mau membantu dan mengerjakan apa yang seharusnya bukan menjadi pekerjaannya. Bahkan ada pengusaha barat itu yang memberi satu nasihat, itu begini, Pak. Jika kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dikerjakan kamu, maka bisa jadi suatu saat kamu akan mendapatkan duit yang seharusnya bukan gaji kamu. Gitu loh, Pak. Ini mohon perhatikan betul-betul, Pak. Hari ini kita mengerjakan sesuatu di kantor atau di tempat kerja yang mungkin itu bukan pekerjaan kita, Pak. Contoh misalkan, Pak, kawan-kawan kita yang bekerja di bangunan gitu misalkan, Pak, ya kan. Kadang ada seseorang itu merasa puas dengan pekerjaan seorang ahli bangunan ketika melihat hasil bangunannya. Tapi mohon maaf, Pak, kadang orang itu
puas tidak cuman karena melihat hasil pekerjaannya, tapi karena karakter pelayanan orang itu. Contohnya misalkan harusnya cuma mengerjakan ini, dia tambahin, Pak, yang ini kami kerjakan sebagai bonus dari pekerjaan kami. Itu akan membuat sesuatu yang lebih, dan orang yang dikerjakan itu dia akan bercerita kemana-mana asbab jalan rezeki dari itu, Pak, bisa jadi. Tapi kalau hitung-hitungan, wah ini bukan ini Pak, insya Allah nggak akan dipanggil lagi, Pak. Itu seperti itu. Di kantor juga begitu, Pak. Anda pengen melejit pangkat jabatannya, itu atasan akan menengok, ini kerjanya anak ini hitung-hitungan nggak hitung-hitungan, ditengok, Anda akan terus melejit untuk dipromosikan oleh atasannya, begitu seterusnya. Tapi kalau dengan pekerjaan saja bakhilnya luar biasa dengan tenaganya, maka insya Allah juga akan menghambat dirinya. Kemudian jika motivasi segala aspek hidup itu ibadah, nggak akan pernah kecewa. Orang beriman itu kalau mengerjakan sesuatu, kemudian niatnya, motivasinya ibadah kepada Allah, nggak kecewa, sudah pasti nggak kecewa. Contoh misalkan, Pak, mohon maaf, ya kan, Bapak hari ini, ya kan, melihat 3 capres, ini mohon maaf ini menyinggung politik sedikit ini, Pak. Kemudian Bapak Ibu memutuskan salah satu capres dan Anda mendukung karena pilihan Anda itu menurut Anda itu sebagai sosok yang mampu untuk lebih berbuat kebaikan untuk negeri ini dan untuk agama Islam, misalkan begitu. Kemudian jenengan memperjuangkan duit keluar, kemudian bensin juga keluar, jadi betul Allah jadikan orang itu, maka apakah jenengan perlu kebaikan presiden itu untuk membalas bensin dan uang transportasi keliling, Pak? Tidak. Anda cukup puas ketika melihat jagoannya menang. Kenapa? Karena Anda tidak membutuhkan balasan terima kasih dari manusia, ya kan? Meskipun politik itu menurut saya pribadi, Pak, sangat sulit kalau mau dikaitkan dengan perjuangan ibadah, itu sangat sulit, Pak. Karena untung dan rugi politik itu, Pak, ya kan? Kalau menurut saya tiga-tiganya capres ini ya alhamdulillah muslim semua, dan ketika mereka jadi mesti akan memperjuangkan muslim Islamnya semua, Pak, gitu. Ketiga-tiganya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi berbeda ketika Anda memperjuangkan caleg, apalagi caleg kota. Ketika Anda memperjuangkan menginginkan sesuatu, balasan dari caleg itu dia jadi, kemudian dia nggak ngerti sama kita, kecewa pasti, Pak, ya kan? Nah, kenapa yang di sini kecewa, yang sini tidak kecewa? Karena motivasi tadi. Begitu juga berkeluarga, ibu-ibu melayani suami dengan sebaik mungkin. Kalau motivasinya ingin mendapat balasan dari suami, ibu pasti kecewa. Tapi kalau ibu-ibu motivasinya agar mendapat ridho Allah dengan jalan ridho suaminya, maka ibu nggak akan pernah kecewa dengan apapun yang suami ibu kerjakan, ya kan? Contoh misalkan, contoh yang kecil, ini yang kecil, baju sudah digosokin, sudah disetrika rapi, di lemari rapi. Sejarah membuktikan baju yang sudah rapi di lemari, sehati-hati apapun suami mengambil mesti berantakan. Itu sejarah, Pak. Nah, ini boleh dibuktikan masing-masing. Saya yakin ibu-ibu mesti mengatakan dalam hatinya, betul, Pak. Kalau ibu-ibu motivasinya itu hanya untuk rapi dalam pelayanan, ibu pasti kecewa. Bang, jangan gitulah, capek bang, gini kan gitu. Tapi kalau niatnya menyusun itu adalah untuk membahagiakan suami karena ibadah, ya memang bapak ibu akan memakluminya. Ya memang antara suami dengan anak-anak sama kok, Pak Ustadz, kalau ngambil baju, ya kan. Jangankan itu, suami itu, Pak, sejarah membuktikan, waduh, sejarah lagi, Pak, 90% baju mesti digantung, Pak.
Kalau ditanya mau dicuci kapan, tunggu itu masih mau dipakai, walaupun mau dipakai lagi kapan, wallahu a'lam bishawab. Kenapa bisa begitu ibu? Karena sang suami ini nggak mau terlalu memberatkan pekerjaan istrinya. Ini kan baru 1 kali saya pakai, kalau langsung dicuci kasihan kamu dek, ya kan itu. Tapi itu nggak diungkapkan, nah kan itu kan. Kalau semua diungkapkan ya nanti ya terlalu panjang ceramah saya, kan gitu Pak ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah, ini bukan membela Pak. Agar ibu-ibu nggak keberatan pekerjaannya, kan gitu kan. Itu sama dengan ibu-ibu, satu pintu lemari baju milik istri, ini istri, ini istri, ini istri, ini istri suami. Itu masih ngomong, bang nggak punya jilbab. Wallahu a'lam bishawab, ya kan. Baik, kita lanjutkan. Ini orang yang beruntung apabila kita mampu motivasi hidup kita semuanya aspek ibadah. Pak, mohon maaf, gak akan pernah kita takabur dengan harta kita, dengan jabatan kita. Wong niatnya mau ibadah kok, gitu loh. Syekh Mas Duki Pak, saya cerita ini Pak. Syekh Mas Duki Lasem itu yang membawa kitab hikam ke Indonesia, sehingga sanad orang yang mengaji hikam itu insya Allah sanadnya ke Syekh Mas Duki Lasem Pak, termasuk sanad hikam kami Pak. Jadi ketika kita membahas masalah kajian hikam, itu sanadnya kami kepada Syekh Mukhlisun bin Mukhlasin rahimallahu ta'ala, kemudian kepada Syekh Mas Duki rahimallahu ta'ala. Kami keluarga besar, baik dari arah ibu maupun dari bapak, al-hikamnya masuk ke dalam sanadnya Syekh Mas Duki. Kalau saya pribadi torikohnya Sadaliyah, kalau keluarga besar kami yang dari bapak torikotnya Naqsyabandi Qadiriyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah TKN. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Syekh Mas Duki ini kondang Pak, kondang sekali kemana-mana. Nah suatu hari beliau ini ke pasar. Jadi beliau ini kalau ke pasar ini macam orang biasa Pak. Padahal terkenal alimnya, terkenal zuhudnya, terkenal kewaliannya Pak. Tapi ke pasar ya belanja sendiri, jalan kaki pulang dari pasar Pak. Saya Mas Duki itu, insya Allah luar biasa. Nah kemudian ada seseorang, begitu saya Mas Duki itu sampai ke rumah, belum sempat masuk, ada santri datang pakai becak. Nah santri kan biasa Pak ya, masih anak-anak itu kan bergaya-gaya sedikit lah. Nah dulu naik becak nyantri itu wah hebat Pak, keren betul Pak ya kan. Santri kok bisa naik becak itu keren sekali, anaknya orang kaya kalau itu Pak. Begitu sampai depan rumahnya Kiai Syekh Mas Duki itu, Syekh Mas Duki itu dipanggil, Pak bisa nggak membantu membawakan koper saya? Siap Mas santri. Itu Syekh Mas Duki itu ngambilin kopernya santri dari becak, dibawa ke depan rumah beliau loh. Disuruh kayak gitu, apakah beliau kemudian tersinggung? Enggak Pak, beliau sangat senang sekali ada orang mau masuk pondok pesantrennya. Mbah, kata santrinya, Syekh Mas Duki ada enggak? Ada. Boleh enggak nanti saya jumpa beliau? Boleh. Mas santri tunggu di depan sini, saya masuk dulu. Nah, ini yang betul Pak. Syekh Mas Duki ini masuk. Begitu kemudian setelah beliau masuk ke rumah, kemudian keluar, dibukakan pintu. Waalaikumsalam. Monggo silahkan. Mbah, saya mau jumpa Syekh Mas Duki, saya mau ngaji di sini. Kata Syekh Mas Duki, Mas santri, Syekh Mas Duki itu ya saya. Kata beliau Pak, bayangkan Pak, Syekh Mas Duki seorang ulama besar Pak, disuruh ngangkat koper sama calon santrinya, itu nggak tersinggung Pak. Bayangkan kalau kita Pak, ya kan, datang ke sini mau apa? Sholat maghrib, Pak Muji ngomong, Mas itu mohon nanti apa gelasnya langsung dibawa ke sana ya. Kebetulan Bapak misalkan orang pejabat tinggi gitu, langsung tersinggung. Sopo orang itu merintah saya, kan itu misalkan, ini misalkan. Nah ini adilnya berarti motivasi dalam segala aspek belum sebagai motivasi ibadah.
motivasi aspek itu ibadah, hadirin, nggak akan kecewa dengan apapun. Dengan anak kita nggak kecewa. Anak hari ini sudah kaya raya, nggak ingat sama kita. Urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya sebagai orang tua membesarkan dirinya, mendidik dia agar taat kepada Allah. Setelah balik urusan dia. Kalau dia ingin beruntung dunia akhirat, muliakan orang tuanya. Kalau dia ingin buntung dunia akhirat, ya silakan sengsarakan orang tuanya. Takutlah dengan istrinya daripada orang tuanya. Bahagiakanlah keluarganya, tinggalkanlah orang tuanya. Kalau memang ingin kehidupannya sengsara, silahkan, urusan dia, bukan urusan kita. Kita hanya kewajiban membesarkan, menafkahi dulu, balik, selesai, Pak. Apalagi sudah kita nikahkan. Kalau kita mengharap perjuangan itu, Pak, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih. Jangan dikira nafkah setiap hari kita kepada anak bini kita, Pak, anak istri kita, itu tidak dihitung sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga kita, Pak. Sebaik-baiknya seseorang itu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kok kita sudah berbuat yang terbaik untuk keluarga kita, kita akan menjadi derajat tinggi di hadapan Allah sebagai golongan orang yang terbaik di antara para manusia. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Anak mau ingat mau nggak, bukan urusan kita. Bahkan mohon maaf, seorang suami pun seharusnya begitu, Pak. Istri itu mau baik atau tidak, sebenarnya setelah kita pimpin dia, kemudian kita nasihatin, kemudian kita ajak dia kebaikan, kok dia masih susahnya luar biasa, dua pilihan: bertahan, doakan agar jangan sampai dia lepas lebih dari kesesatannya saat ini, atau kalau nggak tahan, lepas, ganti yang lain, selesai, Pak. Ini nggak menyarankan cerai, nggak, lupa ya. Jangan bapak kemudian nanti pulang sampean dek nggak mau diatur, udahlah selesai besok. Kata siapa? Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi ini kurang ngajar ya kan, itu kan repot saya, Pak ya, protes semua nanti sampai. Nggak, saya sarankan kayak gitu, Pak ya. Motivasi ibadah. Yang kedua, hadirin, hafidhus shalah. Konsisten, disiplin menjaga sholat 5 waktu, Pak. Ini sholat 5 waktu jangan asal dikerjakan. Kalau kita hanya mengatakan sholat waktu dalam pengerjaan kok hanya gugur kewajiban, kemudian kita menyepelekan waktunya, tidak disiplin di awal waktu, maka pengaruhnya nggak akan luar biasa dan nggak akan dahsyat, Pak. Ya karena kita ngambilnya sekedarnya. Tapi kalau sholat kita, hadirin, jaga betul waktu sholatnya, upayakan 5 waktu itu berjamaah. Yakin janji Allah itu, Pak, gak bakalan fakir dunia akhirat, Pak. Gak bakalan, Pak. Seyakin-yakinnya saya, Pak. Loh, yang menjanjikan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya janjinya kita nggak yakini, janji siapa lagi, Pak? Ya kan? Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin, Pak, janji Allah itu jauh lebih bisa dipegang daripada janji calon-calon politikus, Pak. Oh jauh, Pak, jauh ya kan, nggak banding lah pokoknya. Ada pilkada dan pilkabe itu kan, nah itu teruskan sendiri sajalah. Itu guyonan rahasia umum, Pak. Tahu rahasia umum? Rahasia tapi masyarakat umum tahu semua, Pak. Itu pilkada dan pilkabe. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, janji Allah itu hak. Maka pikiran kita, kalau nanti tadi sudah selesai sholat maghrib, saya duduk di sini karena menjaga sholat isya. Nanti bapak ibu sudah sholat isya, hati pikirannya sudah terpikir untuk menjaga sholat subuh. Subuh saya mau kemana sholatnya? Yakin kalau pikiran kita, hati kita sibuk dengan masalah itu, hadirin, sudah insya Allah kehidupannya barokah dunia akhirat, Pak. Rezekinya barokah dunia akhirat. Kalau nggak percaya, kerjakan saat ini 2 tahun saja, Pak. Bapak menjaga sholat 5 waktu 2 tahun saja, disiplin, jangan pernah bisa ditawar dengan sesibuk apapun, Pak. Itu Bapak akan mendapatkan sesuatu yang Masya Allah, Pak. Yakin itu.
Tapi kalau sholat itu masih disepelekan, sudahlah. Bapak mendapatkan rezeki sebesar apapun, jabatan setinggi apapun, Pak, gersang rasanya, Pak. Gersang, kering, Pak. Rumah tangga juga begitu. Kok sholat 5 waktunya sepelekan, seharmonis apapun, kering, Pak, rasanya. Bayangkan alangkah romantisnya ketika seorang istri mengatakan, "Bang, bangun bang, yuk tahajud." Barangkang indahnya ketika seorang istri bilang, seorang suami, "Dek, ayo bangun tahajud." Kemudian habis tahajud makan sahur bersama. Masya Allah, Pak. Satu hari kelaparan bersama, nanti berbuka kenyang bersama, Pak. Itu Masya Allah, Pak. Lebih dari ketika jenengan mau weekend ke pantai atau ke hotel manapun, Pak. Indahnya sahur dan berbuka bersama, gak bisa dibeli, Pak. Kenapa? Bermula dari menjaga sholat 5 waktunya. Yang ketiga, ini hubungan kita kepada Allah ini, Pak. Kalau kita seperti itu, insya Allah ahlus sa'adah. Konsisten di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu hadirin ajib, Pak, keajaiban. Kenapa mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran? Karena mukjizat itu akan bisa dirasakan kemanfaatannya, kedahsyatannya dari sejak zaman Rasul sampai yaumul kiamah, itu akan bisa dirasakan. Hari ini Anda lagi galau, gak punya duit, hutang banyak, rumah mau disita bank, ya kan? Kemudian apa lagi? Keluarga berantakan. Coba hadirin, ambil air wudhu, bacalah Al-Quran sampai Anda tidak mampu lagi untuk membuka mata dan mengucapkan satu huruf pun, Pak. Entah mau berapa juz, Pak. Sambil nangis kepada Allah 3 hari sampai 1 minggu, Pak. Kalau bisa dilakukan 41 hari, insya Allah Allah akan memberikan jawabannya, Pak. Jaga sholat dengan berjamaah, baca Al-Qurannya sebagai alat komunikasi, nangis kita kepada Allah. Putus itu, Pak, problem-problem itu, Pak. Jebol, Pak, yakin itu, Pak. Kita ini kan banyak problem, banyak masalah itu kan semakin hari karena semakin jauh dari Allah. Semakin dekat, putus itu problem, Pak. Yakin, Pak. Tapi kami lagi terpuruk. Hari ini Anda terpuruk, tapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian jenengan akan mengatakan, "Ya Allah, alangkah indahnya saat itu ketika Anda menegur kami dengan cobaan itu." Pasti begitu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu mengalami hal yang sekarang lagi rumit, larinya ke perkara yang dolim, larinya perkara kepada yang tersesat, ya mohon maaf, Pak, semakin memperdalam problem kita. Anda diuji kemiskinan, larinya malah pelihara pesugihan, wah makin sengsara, Pak, ya kan itu kan. Sudahlah sengsara dunia, sengsara akhirat, azab selama-lamanya karena menyekutukan Allah, ya kan. Nikmat dunia ini hadirin tidak melulu hal yang berkaitan dengan kekayaan. Kemarin sudah saya sampaikan betapa banyaknya tawa canda di rumah-rumah orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi, dan berapa banyak tangisan di rumah gedung-gedung bertingkat. Makan bersama keluarga, nasinya hangat, ikan asin, sambal korek tempe, Masya Allah, Pak, ya kan, nikmatnya luar biasa, ya kan. Itu padahal baru menu sederhana. Yang kaya makan, Pak, harus di blender pakai selang. Naudzubillah min dzalik. Nggak usah dibayangin, Pak. Kalau dibayangin ngeri itu, Pak. Kita tutup saja pengajian ini kali ini, Pak, ya kan. Nanti kita sambung di pertemuan pekan yang akan datang. Demikian dari kami hadirin. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan silap-salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.